Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Seperti benar-benar Anda berada kembali lagi berjumpa lagi. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi mengambil berkesempatan untuk berbagi seputar soal-soal untuk kita menghadapi persiapan CPNS tahun 2021 ini, dimana soal yang sudah Maki buat ini disesuaikan dengan kisi-kisi resmi dari seleksi CPNS yang akan dilangsungkan 2021 ini. Seperti yang sudah Maki katakan bahwa di TWK itu tes wawasan kebangsaan, jenis soalnya itu ada nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Untuk bela negara sudah Maki buatkan di pertemuan sebelumnya, dan nasionalisme juga sudah. Kali ini kita masuk ke nasionalisme juga ya, yang kedua gitu, karena ya nasionalisme di sini itu sangat-sangat luas sekali kawan-kawan yang materinya. Jadi nggak ada salahnya untuk kita memperbanyak membaca, memperbanyak pelatihan, karena saat nanti soal yang keluar seperti apapun kita sudah siap untuk menghadapinya. Begitu kawan-kawan. Baik, itu kalau sekarang tuh kita langsung aja ketik kopi gitu kawan-kawan. Soalnya kayak gini nih, soal nomor 1. Seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa perang Aceh. Setelah WH6 mukim di Seram. Ini ia mengungsi sementara suaminya Ibrahim Langa bertempur melawan Belanda adalah bla 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 A. R.A. Kartini, B. Dewi Sartika, C. Cut Nyadin, D. Nyi Ageng Serang, E. Marta Kristina Tiahahu. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui ada seorang pahlawan nasional dari Aceh dan berjuang melawan Belanda pada masa perang di Aceh. Itu adalah Cut Nyadin kawan-kawan. Jadi jawaban dapat itu yang C, yang ini ya. Yang kalau era Kartini itu adalah sama juga, dia tokoh pergerakan wanita pertama di Indonesia. Kalau Dewi Sartika juga sama, namun Dewi Sartika itu melanjutkan di masa-masa akhir Kartini akan meninggal dunia gitu kawan-kawan ya. Nah, itu kawan-kawan begitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang C. Begitu kawan-kawan. Understand? Tidak iji sedih mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya nih, soal nomor 2. Seorang pejuang yang unik ini maksudnya unik ya. Seorang pejuang yang unik karena usianya waktu itu masih remaja dan langsung terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dalam perang Patimura pada tahun 1817 adalah bla 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 A. R.A. Kartini, B. Dewi Sartika, C. Cut Nyadin, D. Nyi Ageng Serang, E. Marta Kristina Tiahahu. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui masih ada juga banyak di samping R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan juga Cut Nyadin tadi ada seorang tokoh wanita. Namun kali ini bedanya, ini disebut tokoh unik karena apa? Karena usianya masih muda, yaitu masih remaja saat itu, kalau nggak salah itu usianya 18 tahun. Namun beliau sudah terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dalam perang Patimura, yang ada di uang dompet Mang Aki gitu ya. Patimura itu ada dompet Mang Aki ya. Pada tahun 1817 adalah bla 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 A. R.A. Kartini, B. Dewi Sartika, C. Cut Nyadin, D. Nyi Ageng Serang. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E kawan-kawan ya, Marta Kristina Tiahahu. Jadi Marta Kristina Tiahahu itu adalah seorang pejuang wanita yang unik yang masih remaja, namun dia langsung terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda gitu kawan. Jadi jawaban itu yang E. Begitu kawan. Understand? Tidak izin mantap. Kalau mantap, next soal nomor berikutnya nih. Kasus pencurian kakao yang terancam pidana 2 tahun, sedangkan koruptor uang sebesar 200 juta hanya dipidana 1 tahun. Hal ini merupakan contoh penyimpangan silaki A. Ketuhanan manusia, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang oleh kebiasaan dan persatuan peradilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, jadi untuk kasus kakao yang waktu itu sempat viral gitu ya, yang nenek-nenek itu dipidana 2 tahun sementara yang korupsinya 1 tahun, berarti ini sudah menyimpang dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti nggak adil, tak hanya untuk rakyat biasa diberikan hukuman yang paling lama, sementara untuk koruptor, si penjahat gitu ya, itu dihukum hanya ada 1 tahun. Maka itu berarti telah menjadi penimpangan ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu kan understand? Jadi mantap. Kalau mantap, next soal berikutnya. Kongres Pergerakan Pemuda Indonesia yang melahirkan keputusan yang memuat ikrar untuk mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia yang dikenal dengan bla 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 A. Sebab Pemuda, B. Perjanjian dari C. Kongres Pemuda, D. Rum Ryan, D. E. Boti Utomo. Jadi Kongres Pergerakan Pemuda Indonesia yang melahirkan keputusan yang memuat ikrar untuk mewujudkan cita-cita berdirinya negara Indonesia itu adalah tidak lain tidak bukan Sumpah Pemuda ya, kawan-kawan, tahun 1928 ya. Jadi jawabannya benar untuk soal nomor ini adalah yang A. Begitu kan understand? Ini mantap. Kalau mantap, next soal yang terakhir.
Terjadinya perekrutan pegawai dari saudara atau teman dekat merupakan penyimpangan sila A1, B2, C3, D4, E5. Kalau kita ada banyak perekrutan pegawai dari saudara atau teman dekat, maka itu ada KKN, berarti sama ini juga masuk ke adilan sila kelima gitu kawan-kawan ya. Begitu kawan-kawan, understand? Ini mantap. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu sudah kami sampaikan ini oleh Maki, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tadinya mau akan banyak yang Maki bahas di sini, namun ternyata Maki harus segala pergi dulu untuk melakukan sesuatu gitu kan ya. Dan insya Allah nanti kalau ada waktu yang memungkinkan, nanti maka akan lanjutkan terus dengan soal-soal yang terbanyak, soal yang banyak dan juga yang hot gitu kan. Oke kan berarti saja diberikan ini, mudah-mudahan thank you, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengusulkan penandatanganan naskah proklamasi Indonesia atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta adalah Soekarni, kawan-kawan ya. Ya, bukan Otto, bukan Ahmad Subarjo, bukan Sayuti Malik, bukan Hairul Saleh, Soekarni. Nah, kalau Otto itu yang mengusulkan, dia jadi presiden dan wapres, yaitu Soekarno dan Hatta. Kalau Ahmad Subarjo itu adalah tokoh, bagian dari tokoh proklamator Indonesia juga nih. Namun beliau juga terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi gitu kan ya. Kemudian satu Melik itu yang ngetiknya, yang ngetik naskahnya. Kalau Hairul Saleh itu yang golongan pemimpin golongan muda. Nah, gitu kan, tahu itu sudah tahu sejarahnya. Oke. Next, number 2. Ya, number 2 tadi kan. Berikut adalah tokoh yang mengusulkan Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia atas persetujuan PPKI adalah bla bla bla. Nah, ternyata tadi yang mengusulkan presiden Soekarno dan Hatta itu adalah beliau gitu, maksudnya ya, itu adalah Otto Iskandar Dinata gitu kan ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor ini yang B, begitu kan Ansen. Ini mantap. Next, soal nomor 3 yang terakhir ya. Berikut adalah seorang prajurit peta yang diberi tugas untuk menaikkan bendera pada momen proklamasi kemerdekaan Indonesia Jumat 17 Agustus 1945 adalah tadi kan sudah ya, yaitu Latif Hendradiningrat, yaitu salah seorang prajurit peta. Sebelumnya sudah ditugaskan itu oleh Trimurti, namun Trimurti menolak, kata beliau yang lebih tepat untuk menaikkan bendera atau mengirim bendera itu adalah seorang prajurit. Maka ditunjuklah Latif Hendradiningrat untuk mengibarkan bendera merah putih saat itu. Begitu kan Ansen? Jadi mantap. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya menunya teh boto sosro ya. Selalu hadir pemasalah jurnalisme menjadi Smoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi lagi gitu kan ya. Oke kawan-kawan, jadi soal nomor 1 kita soalnya baca aja bareng-bareng lagi gitu. Number 1, pendirian Indis Partij pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung dimaksudkan untuk mengganti Indis Bond yang merupakan organisasi orang-orang Indo dan Eropa di Indonesia. Nah gitu. Hal ini disebabkan adanya keganjilan yang terjadi, yaitu berupa diskriminasi khususnya antara keturunan Belanda Totok dengan Belanda adonan Indo. Jadi Belanda Totok itu ada Belanda murni gitu maksudnya kan ya. Indis Partij IP ini gitu maksudnya, Indis Partij sebagai organisasi adonan menginginkan adanya kolaborasi orang Indo dan Bumi Putra. Nah, Bumi Putra itu adalah orang Indo asli gitu kayaknya kawan-kawan ya. Kalau Indo ini ada campurannya gitu. Hal ini disadari benar lantaran jumlah orang Indo sangat sedikit, maka dibutuhkan kolaborasi dengan orang Bumi Putra biar kedudukan organisasi makin bertambah kuat. Berikut adalah tokoh pendiri Indis Partij, yaitu bla bla bla. A. Daus Dekker, Ciptomangkusumo dan Suwardi Suryaningrat. B. Ki Hajar Dewantara, Daus Dekker dan Insinyur Soekarno. C. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Daus Dekker. D. Mang Akil. Wow, ada Mang Akil di sini ya. Mang Akil, Ki Hajar Dewantara, Suryaningrat, and D. Dr. Rajiman Supratman Sayuti Malik. Oke kawan-kawan, kalau ada Mang Akil jelas ini wrong ya. Nah, kalau ada Mang Akilnya berarti itu wrong, karena Mang Akil itu bukan tokohnya gitu ya. Nah, kalau untuk kasus ini berarti kawan-kawan harus tahu mengenai sejarah lahirnya Indis Partij gitu kawan-kawan. Jadi begini kawan-kawan ya. Nanti ada Indis Partij, ada Nasional Indis Partij. Nah, ada IP, maaf sikat ya, Indis Partij, ada Nasional Indis Partij. Nah, 3 serangkainya. Kalau 3 serangkai IP ini, satu dia adalah Daus Dekker
Eko. Nah, kemudian dia yang kedua adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo. Cipto mana? Cipto TJ. Cipto Mangunkusumo. Kusumo. Dan yang terakhir ini sini aja ya. Apa di sini boleh dipaksakan, di sini jalan-jalan ke sini lah. Dia adalah Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat. Nah, atau yang kita kenal namanya itu adalah Ki Hajar Dewantara gitu kawan-kawan. Jadi Ki Hajar Dewantara itu nama aslinya adalah Suwardi Suryaningrat. Nah, kalau National Indie Party 3 serangkainya dia adalah nih dibeli Insinyur Soekarno nih kawan-kawan, Insinyur Soekarno. Kemudian ada Muhammad Hatta, dan yang terakhir adalah Sultan Syahrir. Nah, itu adalah National Indonesia Party. Kalau ini Indies Party, kalau ini National Indies Party, atau ini pelopor Indonesia gitulah. Kalau ini mah pelopor Indonesia. Pelopor Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Ini mah pelopor Indonesianya. Kalau yang ini adalah pelopor nasionalisme Indonesia. Nah, nasionalisnya pelopor nasionalisme Indonesia. Nah, pelopor nasionalisme Indonesia gitu kan kawan ya. Jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, begitu kan kawan. Understand? Benar, jadi serius mantap gitu ya. Kalau Ki Hajar Dewantara udah masuk, Dewas Dekker masuk, cuman Insinyur Soekarno nggak masuk karena beliau ini masuknya di National Indies Party atau pelopor Indonesia. 3 serangkai di pelopor Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dewas Dekker juga ini enggak. Maaki apalagi bukan tokoh apapun itu, mungkin tokoh kartun aja gitu ya. Dr. Rajiman Widioningrat itu kan pendiri BPUPKI. Nah, Suprapan pencipta lagu itu kan ya. Dan saya itu melik itu pengetik naskah proklamasi kalau nggak salah gitu. Kalau nggak salah berarti benar begitu. Oke, masih ada tokoh 3 serangkai yang terjun di dunia pendidikan dengan mendirikan taman siswa adalah bla bla bla. A. Mang Akil gitu ya. B. Muhammad Hatta. C. Suryadiningrat. B. Dos Dekker. C. Cipto Mangunkusumo. Kalau Mang Akil ini jelas wrong. Kalau Muhammad Hatta juga wrong. Suryaningrat. Awas 12. Oke, Cipto Mangunkusumo enggak gitu ya. Jadi tokoh 3 serangkai yang terjun di dunia pendidikan dengan mendirikan taman siswa adalah Suwardi Suryaningrat, atau yang kita kenal sekarang adalah Ki Hajar Dewantara. Atau Bapak Pendidikan nih, yang kelahirannya di tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Mei 2 Mei gitu ya. 2 Mei ya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Slogan-slogannya tadi Tutwuri Handayani yang digunakan oleh sampai sekarang gitu ya. Tutwuri Handayani itu oleh Kementerian Pendidikan Indonesia ya. Kemudian Ingarso Sung Tulodo ya gitu. Ingmad dia Mangun Karso gitu ya. Gitu kan ya. Udah deh. Tapi nanti kalau ditanyakan tokoh 3 serangkai, nah yang sebetulnya untuk ini juga kawan-kawan ya, untuk Dos Dekker juga dia bergerak di bidang pendidikan juga dengan mendirikan tadi sudah Kak Maki katakan dulu, dengan mendirikan Kesatrian Institut di Sukabumi tadi ya. Kemudian kalau misalkan ada nomor 3 nanti tokoh 3 serangkai yang merupakan pelopor Indonesia, bukan nasionalisme tapi pelopor Indonesia setelah kemerdekaan, setelah proklamasi kemerdekaan, maka itu jawabannya adalah National Indies Party itu kawan-kawan, NIP, National Indies Party, bukan nomor induk pegawai gitu ya NIP-nya. Dia adalah Insinyur Soekarno. Nih nanti siapa tahu yang ditanyakan ini nanti ya, karena ini berkaitan dengan nasionalisme, wawasan kebangsaan gitu ya kawan-kawan. Kemudian Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Oke, gitu kan ya. Selesai deh, begitu kan understand? Ina jadi mantap. Lanjut number 7, number yang terakhir ini kawan-kawan, mohon maaf hanya ada 7 soal dulu sementara ya, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lagi. Nah, untuk nomor 7 ini sengaja Mang Aki bikin agak sedikit panjang biar kawan-kawan bisa berlatih membaca gitu ya. Dikhawatirkan nanti soalnya seperti ini itu panjang-panjang, maka kita harus bisa mengambil kesimpulannya.
Soal nomor 7 nih, belakangan ini di Indonesia tengah berduka pasca bencana gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Donggala dan Kota Palu yang terjadi pada hari Jumat 28 September 2018 lalu. Banyak masyarakat dari luar Donggala dan Palu berdatangan untuk membantu dengan mengirimkan berbagai bantuannya, baik itu berupa tenaga maupun dalam bentuk uang, makanan, bahkan ada juga dengan segenap pikirannya, yakni dengan berusaha menghibur korban dengan berbagai keterampilannya. Keterampilan maksudnya di sini ya. I'm sorry, ini salah yang ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Aki, berarti salah. Mang Aki ya gitu ya. I'm sorry. Perilaku masyarakat dalam mengatasi permasalahan tersebut merupakan bentuk pengamalan Pancasila, yaitu sila ke. Nah, kawan-kawan, sebetulnya nih dari kasus yang panjang ini intinya ini adalah kita itu membantu gitu. Intinya kita membantu dari sini teh, membantu korban bencana gitu, korban gempa gitu atau bencana gitu kawan-kawan, ini intinya. Nah, dengan kegiatan kita membantu korban bencana ini kita masuk sila keberapa nih? Pengamalan sila keberapa? Oh, ternyata ini masuknya pengamalan Pancasila sila kedua kawan-kawan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kawan-kawan. Kemanusiaan nih yang adil dan beradab. Pokoknya kalau ada kata atau istilah, baik itu pesannya itu tersurat maupun tersirat, nah berarti kemanusiaan nih, dari kemanusiaan ini kayak ini nih, membantu korban bencana itu adalah kegiatan kemanusiaan kawan-kawan, tapi tersirat di sini, istilah kemanusiaannya tersirat gitu. Oh, berarti ya udah kita pilih yang sila kedua gitu kawan-kawan, cara membedakannya ya. Satu, ketuhanan yang esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lebih tepatnya kalau kawan mau tahu, ini masuknya merupakan pengamalan Pancasila sila kedua butir ketujuh kawan-kawan, di mana di butir ketujuh itu dikatakan bahwa kita itu harus gemar apa? Melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, kita dengan membantu orang-orang yang sedang tertimpa musibah, orang-orang yang sedang mendapat bencana, nah berarti kita sudah melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan kalau kegiatan kemanusiaan berarti itu masuk ke sila kedua, ada istilah kemanusiaan. Begitu kawan-kawan, understand? Suti, Hajar, Wira gitu kawan-kawan ya. Suti, Hajar, Subarjo, ada nggak Subarjo? Oh, ada ternyata nih. Sayuti Melik, oh ada Sayuti tuh. Hajar, enak nih, Hajar ada kan, bener ini juga berarti. Wiranata, ini yang terakhir Wira, berarti otomatis dong yang bukan ya pasti yang gitu kawan-kawan ya. Sayuti, Subarjo, Sayuti, Hajar, Ki Hajar Batara, Singo di Mejo, Iwa, Wiranata, Kusuma gitu kawan-kawannya. Jadi Suti, Hajar, Wira gitu. Ya, Iciji, seri-seri mantap ya. Kalau mantap lanjut soal nomor 2. Sidang PPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal, ya tadi kan sudah dibahas ya, bahwa sidang PPKI yang pertama itu, PPKI ini ada 4 kali sidang kan. Awas, yang mungkin dalam reproduksi lain ada 3 sidang, padahal yang sebetulnya ada 4 kali sidang. Sidang ke-1, sidang ke-2, sidang ke-3, dan sidang ke-4. Ada masing-masing hasilnya. Sidang ke-1 tanggal berapa? Iya betul, dimulai tanggal 18 pada saat disahkannya Pancasila itu tuh, ingat ke sana ya, disahkan Pancasila kan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kemudian ini yang kedua itu pada tanggal 19 Agustus. Kemudian yang ketiga itu tanggal 20 Agustus, 18, 19, 20 dan terakhir 22 Agustus. Jadi berakhirnya nih, dan pada akhirnya nanti ditutupnya, dibubarkannya pada tanggal 29 Agustus. Berarti kalau begitu yang nomor 2 tanggal berapa? Iya betul, tanggal 18 Agustus gitu ya. Yang ketiga, PPKI dibentuk pada tanggal, kalau dibentuknya tadi pada tanggal 7 Agustus, dibentuk tanggal 7 Agustus lalu diresmikan tanggal berapa? Iya betul, tanggal 9 Agustus oleh Jenderal Jepang ya, bernama Terauchi.